Al-Imam Jazari mengatakan, wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa qasrun thabata. Falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bit-tuli yumad. Wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati. Wa jaizun idza ata munfasila aw 'arada as-sukun waqafan musjala. Di sini Al-Imam Ibnul Jazari hanya menyebutkan hukum mad. Ada berapa hukumnya? Ada 3. Yang pertama lazim, yang kedua wajib, yang ketiga jaiz. Mad apa yang hukumnya lazim? Mad apa yang hukumnya wajib? Mad apa yang hukumnya jaiz? Al-Imam Ibnu Jazari hanya meringkasnya. Pokoknya apapun jenis madnya, kalau ada mad ketemu sukun hukumnya lazim. Apapun jenis madnya, kalau ada mad ketemu hamzah pada satu kata hukumnya wajib. Apapun jenis madnya, kalau ada mad bertemu hamzah pada kata yang berbeda atau ketemu sukun arid, maka dia namanya jaiz. Jadi hanya menyebutkan hukumnya saja, tidak menjelaskan yang hukumnya wajib itu mad apa, yang hukumnya jaiz itu mad apa saja, yang hukumnya lazim itu mad apa saja. Imam Jazari nggak menyebutkan. Coba kalau saya tanya, mad apa yang hukumnya jaiz? Jazmun fasil, udah jelas namanya mad jazmun fasil. Terus apa lagi? Arid li sukun, karena di sini ada aw arada sukunu. Terus apa lagi? Mad badal. Kata siapa mad badal ajaiz? Dalilnya dari Tufatul Atfal. Aqdimal hamzu alal maddi wa dha badal ka'amanu wa imanan khuda. Mumtaz, barakallahu fikum. Apa lagi? Madlin, dalilnya? Dalilnya aw arada sukunu waqfan musjala. Aw arada sukunu waqfan musjala, itu dalil buat lin juga. Mad iwad ketemu sukun arid enggak? Mana apa alif arid, gak ada alif arid. Enggak ketemu sukun arid mad iwad. Aw arada sukun waqfan musjala berarti berlaku untuk mad arid li sukun dan juga mad lin. Apa lagi kira-kira? Satu lagi. Yang hukumnya jaiz. Mad silah tawilah. Mana dalilnya? Idza atamun fasilah. Silah tawilah itu kan mad bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Jadi ternyata di sini Al-Imam Ibnul Jazari tidak menyebutkan jenis-jenis mad. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman kita bedah dulu jenis madnya. Kita akan mulai dari pengertian mad, kemudian masuk ke jenis mad, baru setelah itu kita masuk ke hukum mad yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Jazari. Mudah-mudahan difahami. Mad itu apa? Kan panjang itu tawil bahasa Arabnya. Kan mad itu secara bahasa artinya az-ziyadah. Mad itu secara bahasa artinya az-ziyadah. Bisa dilihat dalam Al-Quran banyak kata-kata yang apa contohnya? Wa yumdidkum. Kata mad kan menambahkan. Wa yumdidkum bi amwal, menambahkan harta, wa banin, dan anak-anak. Wa yumdid itu dari kata mad. Ya. Begitu. Itu dari kata mad, menambahkan. Jadi mad itu artinya tambahan, az-ziyadah. Adapun secara istilah itu adalah italatus saut bi ihda'i harfa maddi aulin au bi harfailin faqat. Memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad atau lin atau salah satu huruf lin saja. Perhatikan, huruf mad pasti lin, huruf lin belum tentu mad. Kebalik nggak?
Kebalik, huruf lin pasti mad, huruf mad belum tentu lin. Tadi kebalik, huruf lin pasti mad. Apa saja? Waw dan ya, huruf mad juga. Tapi huruf mad, apa huruf mad? Alif. Alif belum tentu lin. Paham ya? Makanya dalam sebagian pengertian, dalam sebagian kitab, kalau ustadz sekalian baca kitab, kalimatnya itu begini, itolatus sauti bi ihda'il hurufi al-maddi awil lin au hurufil lin au bi ihda'i hurufil lin faqat. Dengan salah satu huruf mad atau lin, maksudnya alif, waw dan ya, atau huruf lin saja, maksudnya waw dan ya saja. Jadi suara bisa memanjang karena dua sebab. Yang pertama huruf mad, yang kedua huruf lin. Perhatikan, suara bisa memanjang karena dua hal. Yang pertama, huruf mad apa saja? Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafdhi wayin wahya. Yang udah hafal Tuhfatul Atfal. Udah hafal kan? Aziza udah kan setoran kan? Apa lanjutannya? Hurufuhu min lafdhi. Mumtaz, barakallahu fikum. Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafdhi wayin. Huruf mad ada 3. Waw, alif, ya. Wahya, dan ketiga huruf ini berfungsi sebagai mad kalau berada pada nuhiha. Maksudnya apa? Wal kasru qablal ya wa qablal wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Yakni adanya kasrah sebelum ya mad, adanya dhammah sebelum wawu mad, dan adanya fathah sebelum alif. Itulah mad terjadi. Walinu min hal ya wa wawun sukina inin fitahun qabla kullin u'lina. Dan setelah itu ada juga yang bisa terjadi karena lin. Apa itu lin? Dalam definisi Imam Al-Jazari, lin itu apa? Walinu min hal ya, bukan. Walinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma. Ya. Jadi lin itu adalah wawu atau ya sukun sebelumnya fathah. Au ai itu namanya lin. Au ai itu namanya lin. Nah di sini hurufuhu thalathatun fa'iha min lafdhi wayin wa hiya fi nuhiha wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam walinu min hal ya wa wawun sukkina aw sakana inin fitahun qabla kullin u'lina. Jadi huruf mad itu ada 3, alif, waw dan ya, atau juga bisa lin. Lin itu adalah waw sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah. Kalau misalnya waw sukun sebelumnya kasrah atau ya sukun sebelumnya dhammah, lin bukan? Ya sukun sebelumnya dhammah, waw sukun sebelumnya kasrah, lin bukan? Iu dan ui, lin bukan? Iu dan ui. Pertanyaannya ada nggak dalam Al-Quran? Iu dan ui. Aslinya ada. Contohnya kata apa? Miuzan. Barakallah. Miuzan. Cuma orang Arab itu sulit mengucapkan seperti itu. Ribet buat mulut orang Arab. Makanya daripada miuzan, ada lagi di tempat lain muiqinun. Ada miuzan, ada muiqinun. Ini ribet buat mulut orang Arab. Ditukar aja lah. Iya-nya ke mizan, wawunya ke muqinun. Begitu ditukar aja biar gampang. Seperti itu. Makanya tidak ada lin kecuali ya wawu sukun sebelumnya fathah. Berbicara tentang mad, maka berbicara tentang suara yang dipanjangkan. Seluruh mad aslinya, asalnya panjangnya cuma 2 harokat.
Apa itu dua harokat? Dua harokat itu artinya adalah seperti membaca dua huruf hijaiyah. Maka satu harokat sama dengan ba berharokat. Coba, inilah yang namanya satu harokat, ba. Silakan. Maka dari itu yang disebut dua harokat sama artinya mengucapkan baba. Silakan. Maka panjang baba sama dengan ba. Silakan. Oleh karena itu, ketika kita membaca misalnya Bismillahi, Bismillahi, panjangnya harus selalu sama dengan Bismillahi. Coba, Bismillahi. Ini mah bukan ayat Al-Quran, itu mah buat ngukur doang. Bismillahi. Bismillahi. Baca Bismillahi. Bismillahi. Bapak-bapak baca Bismillahi, ibu-ibu baca Bismillahi. Mesti sama. Siap? Bismillahi, Bismillahi. 1, 2, 3. Bismillahi. Sama nggak? Kalau sama berarti benar. Sekarang ditukar. Ibu-ibu yang Bismillahi, bapak-bapak yang Bismillahi. 1, 2, 3. Bismillahi. Mau salah lagi juga. Ditukar. Ibu yang Bismillahi, bapak-bapak yang Bismillahi. Buat ngepasin, ya. Siap? Konsentrasi bapak-bapak. Gagal fokus. 1, 2, 3. Bismillahi. Masih ada bapak-bapak yang nggak fokus. Siapa ini? Siapa pelakunya? Ya, seperti itu panjangnya. Maka dari itu ibu-ibu yang ngajar TPA jangan lagi mengajarkan lagam TPA yang sudah kesohor itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagam TPA dari Sabang sampai Merauke ya. Tapi kurang tepat. Lagamnya boleh seperti itu, tapi ingat panjangnya dikurangi, itu kepanjangan. Coba berapa kali lamnya? Bismillah. Berapa kali itu? Bismillah. Oh, banyak itu. Hampir 4. Hampir 4. Maka dari itu boleh lagam begitu tapi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, lagamnya sama bisa diubah. Jangan salahin lagam juga, salahin orang yang bacanya. Nggak bisa bawa lagam. Difahami? 2 seperti itu. Kalau 4 bagaimana? Yang 4 huruf ba jaa segitu ya, 4 huruf. Kemudian beberapa istilah dalam mad yang penting untuk kita pahami. Ada yang namanya al-qasar, ada yang namanya al-qasar. Qasar itu apa? Qasar itu artinya membaca mad dengan 2 harokat. Bukan mad asli tapi mad far'i yang dibaca 2 harokat namanya qasar. Kalau mad tabi'i bacanya berapa? Tabi'i aja, 2 harokat. Enggak disebut qasar walaupun 2 harokat. Kemudian ada istilah fuwaiqul qasar. Fuwaiqul qasar itu 3 harokat. Dalam riwayat Imam Hafs jalur syatibiyah enggak ada. Dalam riwayat Imam Hafs jalur syatibiyah enggak ada fuwaiqul qasar. Kemudian yang ketiga tawassut. Tawassut itu 4 harokat, syatibiyah ada. Yang kelima fuwaiqut tawassut, syatibiyah ada tapi kurang populer. Dan yang terakhir tul. Jadi kalau ada yang mengatakan baca dengan tul, kita mesti paham berarti artinya baca dengan 6 harokat. Baca dengan tawassut artinya 4 harokat. Baca dengan qasar 2 harokat. Oleh karena itu sebagian ulama bilang, antum mau baca qasrul munfasil atau tawassutul munfasil? Begitu. Antum mau baca munfasilnya 2 harokat atau munfasilnya 4 harokat. Istilahnya qasrul munfasil dan tawassutul munfasil. Dalam riwayat Imam Hafs jalur syatibiyah enggak ada qasrul munfasil. Dalam riwayat Imam Hafs jalur syatibiyah tidak ada qasrul munfasil. Munfasilnya tawassut. Kalau dalam jalur yang lain ada. Jadi kalau antum mau baca qasrul munfasil pakai jalur yang lain. Jangan pakai jalur syatibiyah. Yang ketentuannya sudah ada. Kalau qasrnya 2, kalau munfasilnya qasar maka berarti wajibnya berapa, ininya bagaimana, itunya bagaimana, seperti apa, banyak pilihannya, ya.
Jangan sembarangan. Begitu. Walaupun tidak berdosa, enggak dosa kita nyampur-nyampur gitu-gituan, enggak dosa. Karena semuanya Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqra'u ma tayassara min." Udah, memang boleh kita baca yang mudah buat kita, akan tetapi buat kelasnya pengajar, buat kelasnya para pendekar dan serikandi tajwid, masa masih dicampur-campur juga? Begitu, ya. Kemudian penting untuk kita fahami juga bahwa panjang satu harokat itu bisa berbeda-beda tergantung tempo. Kita bacanya cepat atau lambat. Kalau kita bacanya cepat, maka satu harokat bisa jadi cuma 1 senti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu harokat bisa jadi cuma 1 senti. Bayanginnya begitulah ya. Kalau kita bacanya tahqiq, Muammar misalnya, satu harokat bisa 10 senti. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa 10 senti satu harokat. Yang penting konsisten, yang penting kita paham satu harokatnya kita itu segimana ukurannya. Supaya nanti ketika nambah 2 harokat, nambahnya segitu. Begitu. Maka dari itu bacaan panjang harokat sesuai dengan tahqiq, tadwir atau hadr yang kita gunakan. 4 harokat pada tahqiq pasti lebih panjang daripada 4 harokat pada tadwir. Begitupun 4 harokat pada tadwir pasti lebih panjang daripada 4 harokat pada hadr. Analoginya begini. Nah, satu harokat itu satu kotak. Satu harokat itu satu kotak. Kita tentukan dulu, kita mau ngambil kotak yang mana? Kotak yang besar, kotak yang sedang, kotak yang kecil. Kalau kita mau tentukan, saya mau ngambil kotak yang besar, maka ketika 2 harokat berarti kotak yang besar yang nambahnya. Jangan kotak yang kecil yang ditambahin di sini. Difahami? Begitupun kalau kita sejak awal, pokoknya saya mah pengen hadr, berarti kotaknya kecil-kecil. Ketika 2 harokat nambahinnya kotaknya yang kecil, jangan kotak yang besar. Sehingga setara, selalu setara. 1 harokat, 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat. Tahqiq lebih panjang. Tadwir 1 harokat, 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat. Pasti lebih pendek daripada tahqiq. Dan yang hadar 1 harokat, 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat pasti lebih pendek daripada tadwir. Faham gak analogi ini? Faham ya? Dan biasanya orang yang mendengar lebih sensitif daripada orang yang baca. Oleh karena itu afdolnya dikoreksi bukan mengoreksi sendiri. Kenapa? Karena kalau ngoreksi diri sendiri kayaknya udah benar semua. Terus gimana kalau gak ada yang ngoreksi? Direkam. Coba direkam. Karena ketika kita dengar rekaman itu seakan-akan kita mendengar bukan membaca. Kalau dengar rekaman itu kita posisinya mendengar bukan membaca. Ya. Maka dari itu biasanya lebih sensitif. Sensitivitasnya meningkat ketika mendengar. Begitu. Ya samalah itu tabiat manusia ya. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan tampak gitu kan. Itulah tabiat manusia.